إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. Baik, kita ambil sedikit faedah dalam kesempatan ini dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Tulisan yang ringkas min maqasidi talabil ilmi nusratu hadzal din. Judul yang beliau sebutkan di antara tujuan menuntut ilmu adalah menolong agama ini. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, law qala qailun, seandainya ada orang yang berkata, ahyanan yajidul insanu insyirahan fil ibadati aktsara min talabil ilmi wal qiraah. Terkadang seseorang mendapatkan kelapangan dada dalam ibadah lebih banyak kelapangan dadanya itu dibandingkan dengan menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Dan membaca ilmu. Ini barakallahu fikum, seorang terkadang merasakan atau mungkin kalau dia mengintrospeksi dirinya, sholat lebih semangat, puasa lebih semangat, dan ibadah-ibadah lain lebih semangat, lebih lapang dadanya dibanding harus duduk di majlisul ilmu untuk menuntut ilmu. Dalam pandangannya mungkin menuntut ilmu itu hanya tugas para santri, tugas para penuntut ilmu saja, tidak ada semangat untuk belajar. Nah, barakallahu fikum. Bahkan mungkin terkadang justru tinggal di tempat menuntut ilmu, tidak pernah duduk di majelis ilmu. Ya, yang kemarin saya katakan hidup di asrama tapi tidak pernah duduk di majelis ilmu. Barakallahu fikum. Malas menuntut ilmu. Apa yang menjadi sebab? Ya, kata beliau rahimahullah, as-sababu fi dzalik, sebabnya hal tersebut, anna ikhlasana fi talabil ilmi fi syai', ya, bahwa keikhlasan kita di dalam menuntut ilmu itu ada sesuatu. Ada sesuatu. Barakallahu fikum. Wa illa law sya'arna annana natlubul ilma wa nahnu mujahiduna fi sabilillah la sarat suduruna ashaddan sirahan.
seandainya kita merasakan, ini ya anak-anakku sekalian para santri, seandainya kita merasa bahwa kita menuntut ilmu itu, kita sebagai orang yang berjihad di jalan Allah, maka dada-dada kita itu sangat lapang dalam menuntut ilmu. Seandainya kita ini menuntut ilmu itu merasakan, meyakini ya bahwa kita ini mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah, maka tentu kita akan sangat bersemangat di dalam menuntut ilmu. Kita akan sangat bersemangat di dalam menghafal, di dalam belajar, dalam murajaah, ya. Barakallahu fikum. Lakin ma'al asaf, tapi kata beliau, mohon maaf, kathiran min tullabil ilm, banyak dari penuntut ilmu, yaqsuduna bil ilmi atau bi talabil ilmi at-tawassu'a fi talabil ilmi faqat. Banyak dari para penuntut ilmu, tujuan mereka menuntut ilmu hanya sekedar menambah, memperluas wawasan ilmu saja. Sekedar itu. Hanya sekedar mau tahu. Atau bahkan mungkin tidak ada dasar keikhlasan. Tidak ada dasar keikhlasan. Hanya mengisi waktu atau karena dipaksa orang tuanya. Ya. Atau hanya ingin tahu. Hanya ingin tahu ilmunya. Nah, tidak ada dorongan di dalam dadanya bahwa apa yang dia lakukan itu adalah merupakan bentuk jihad fi sabilillah, untuk menguatkan, untuk menolong agama Allah. Ya, bahwa apa yang dia pelajari mulai dari bahasa Arab, misalnya dia tahu bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Dia mempelajarinya untuk menjaga Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, memahami dan mengajarkannya. Naam. Dia tidak ada dasar di dalam dadanya bahwa ini adalah untuk bentuk pertolongan terhadap agama Allah. Ya cuma sekedar, pertama mungkin dia sudah tidak ikhlas, kemudian mungkin cita-citanya pun bukan karena menolong agama Allah. Barakallahu fikum. Banyak dari kalangan penuntut ilmu, kata beliau, tujuan dia menuntut ilmu hanya sekedar at-tawassu' fi talabil ilmi faqat. Hanya sekedar untuk menambah wawasan ilmu, memperluas pengetahuannya, sekedar itu. Sekedar itu. Nah, dari pondok ke pondok lain hanya sekedar menambah wawasan. Hada la syakka annahu naqsun. Jadi kata beliau, ini tidak ada keraguan bahwa ini adalah bentuk kekurangan. Ya. Barakallahu fikum. Ana aqulu, saya katakan, talibul ilmi
yajibu an yaqsuda bi talabil ilmi nusrata hadzal din. Wajib bagi orang yang menuntut ilmu tujuannya menolong agama ini. Menolong agama ini. Ya. Himayat hadzal din ala a'daihi. Dia menolong, menjaga agama ini dari musuh-musuhnya. Ini harus ditanamkan. Ini yang harus ditanamkan, dijaga di dalam dada-dada kita sebagai penuntut ilmu. Perkara besar, urusan besar adalah menjaga dan menolong agama ini. Jadi bukan sekedar mau belajar, mau tahu, bukan cuma sekedar itu. Tapi kita punya tujuan besar. Punya tujuan besar. Betapa banyak kaum muslimin di luar sana butuh pencerahan ilmu untuk mereka mengenal, memahami dengan benar agamanya. Menjadi benteng, kita menjadi benteng pertahanan. Ya, tulabul ilm as-salafiyun, ahlus sunnah wal jamaah, ini adalah benteng pertahanan agama ini. Kalau seperti ini ada di dalam dada kita, bahwa yang akan kita perjuangkan, yang akan kita bela ini adalah agama, wa bihadza yansharihu sadruh. Dengan ini dia akan lapang dadanya. Dia akan semangat. Dia akan menjaga waktu-waktunya. Dia akan menjaga keikhlasannya. Ya. Dia akan menjaga akhlaknya. Nah, dia akan bersemangat. Dia akan bersemangat. Ya. Penuntut ilmu dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah, dari kalangan as-salafiyun, ya, mereka adalah generasi terbaik. Jumlah mereka sedikit, tetapi sedikit punya nilai, sedikit punya harga. Wa anzalna minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha. Allah turunkan ya dari langit air. Air tersebut mengalir ya di lembah-lembah. Barakallahu fikum. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha. Penggambaran ilmu, karena inna mathala ma ba'athani Allahu minal ilmi wal huda kamathali ghaithin asaba arda. Nabi kita mempermawakan ilmu dan hidayah yang beliau bawa itu seperti air hujan yang menerpa bumi ini. Oh, bumi ini kena air hujan dari langit. Kemudian air tersebut mengalir di lembah-lembah. Lembah-lembah ini barakallahu fikum biqadariha, tergantung kadar lembah itu. Semakin lebar, semakin luas lembah itu, semakin banyak air yang tertampung, banyak air yang teralirkan. Ini penggambaran apa? Sadar, dada kita yang menerima ilmu. Semakin lapang dada kita menerima ilmu tersebut, semakin lapang dada kita untuk mempelajari ilmu tersebut, mengamalkan ilmu tersebut. Barakallahu fikum. Pahtamala as-sailu zabadar rabiya.
Ada air terbawa, yang dibawa adalah buih busa. Nah, dan ini yang paling banyak. Ini yang paling banyak. Ketika air hujan turun kemudian mengalir di lembah, itu banyak sekali busa-busa, buih-buih yang terbawa derasnya air. Nah, tidak ada nilainya sama sekali. Fa'amma az-zabadu fayadhhabu jufa'a. Buih itu akan pergi begitu saja, tidak ada sama sekali, hilang begitu saja. Di mana air itu mengalir, di situ dialirkan. Di mana air terhempas, di situ dihempaskan. Air kena ranting, dia ikut ranting. Air kena batu, dia kena batu. Tidak punya nilai, tidak punya harga. Ya, penggambaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyatakan, "Naam, wa antum kagutha'is sail." Ketika Nabi menyatakan, "Yushiku an tada'a bikumul umamu kama tada'al akalatu an qas'atiha." Hampir-hampir kalian ini akan menjadi santapan umat-umat yang lain seperti makanan di atas tempatnya. Bagaimana makanan di atas meja, di atas nampan, di atas piring dimakan oleh semua orang, dihabiskan. Ini penggambaran Nabi pada umat ini. Para sahabat bertanya, hal nahnu hina idin kathirun, apakah jumlah kami ketika itu sedikit? Bal antum hina idin kathirun, bahkan kata Nabi, kalian jumlahnya di saat itu banyak. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail, tapi kalian itu seperti buih busa ketika terbawa derasnya air. Tidak punya prinsip agama, tidak bisa menjadi benteng agama, tidak bisa menjadi pejuang agama, tidak bisa menjadi pembela tauhid, pembela sunnah, berubah-ubah. Lihat sini, tidak usah ngelihat angin sana. Ya, nasallallahu as-salamata wal afiyah. Allah Ta'ala menyatakan, itu mau pilih apa nih? Mau jadi buih dan tidak punya nilai sama sekali, walaupun jumlah banyak, atau wa mimma yuqiduna alaihi finnar ibtigha'a hilyatin aw mata', atau mau menjadi sesuatu yang sesuatu itu bisa dijadikan sebagai perhiasan atau sesuatu yang punya nilai besar. Aliran air itu membawa sesuatu yang punya nilai besar. Orang bisa mencari di sana emas, tembaga, ya, permata dan sebagainya. Ya. Batu diolah kemudian menjadi batu cincin yang sangat bernilai. Tanahnya diambil kemudian diolah bisa menjadi emas. Tetapi prosesnya apa? Mimma yuqiduna alaihi finnar. Nah, harus melewati tempaan, dibakar dulu. Ya, yuqiduna alaihi finnar, dibakar. Tanahnya diambil sedemikian rupa, dipilah, dipisah. Kemudian kalau ada biji-biji yang mengandung emas, tidak langsung jadi emas, tidak langsung jadi hilyah, jadi perhiasan. Dibakar dulu, dicairkan dulu dia, dicairkan dulu. Setelah itu baru
dibentuk, dipukul, prosesnya panjang, prosesnya lama, prosesnya menyakitkan, menyusahkan, menyedihkan. Maka untuk menjadi hilyah, menjadi generasi yang emas, generasi berharga, generasi yang punya nilai, dicari orang, dihargai orang, tidak bisa berleha-leha, tidak bisa bersantai-santai, tidak bisa tenang-tenang saja, tidak bisa nanti qomat baru bangun sholat, bahkan sudah qomat, sudah ditegakkan sholat baru. Tidak bisa bersantai-santai begitu masih belajar, sudah turun ke sana duduk-duduk di tangga. Nah, cari tempat tidur di bawah, padahal masih belajar tuh di sini. Tidak bisa. Hakata. Tidak bisa bersantai-santai untuk mendapatkan hilyah, menjadi generasi berharga ini. Tidak bisa bersantai-santai, tidak bisa bermalas-malasan, tidak bisa punya semangat kerupuk keras, kriuk, tapi ditinggal sedikit saja karena angin sudah melempem. Ya, semangatnya semangat kerupuk. Barakallahu fikum. Apa sebabnya seperti itu? Karena dia belajar hanya cuma sekedar belajar, mengisi waktu daripada di rumah. Ya mendingan masuk pondok saja, belajar sama teman, ikut teman. Ya kalau di rumah kan tidak ada di dalam dadanya bahwa yang akan dia perjuangkan adalah agama, yang akan dia bela adalah agama. Tidak ada semangat itu. Ya, tidak ada semangat itu. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Maka kata beliau, barakallahu fikum, wajib bagi penuntut ilmu, tujuannya untuk lapang dadanya adalah untuk menolong agama. Ini kata Allah, kadzalika yadribullahu al-amsal. Ini perumpamaan yang Allah berikan kepada kita. ولهذا تجد الإنسان إذا لاحظ هذا، إذا فهم مسألة من مسائل العلم رآها غنيمة ضرة لا يمكن أن يفرط فيها إطلاقا. Oleh karena ini, kalau kamu dapati manusia, kalau dia perhatikan ini, ya mesti diperhatikan ini, hadal malkhas. Kalau dia memahami sebuah masalah dari masalah-masalah ilmu, maka dia memandangnya, melihatnya itu adalah sebuah harta rampasan. Kenapa? Karena dia dalam perang. Dia dapatkan ilmu, dia pahami ilmu, berarti dia seakan-akan dia dapatkan adalah harta rampasan yang bernilai. Maka kalau seperti itu, dia tidak akan lalai di dalam dia menuntut ilmu untuk mendapatkan harta rampasan tersebut secara mutlak. Kenapa? Karena ada sesuatu yang sangat bernilai baginya. Dia tidak santai, dia tidak lalai, dan seterusnya. Mas'alullah as-salamata wal afiyah. Jadi tinggal pilih. Mau menjadi buih, amma az-zabadu fayadhhabu jufa'a. Mau jadi buih yang tidak punya nilainya, sampai tua pun tidak punya nilai. Hakata. Ataukah mau menjadi perhiasan, wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard, menjadi orang yang punya manfaat,
maka dia akan tetap bertahan di atas permukaan bumi ini. Nah, menjadi pelaku sejarah yang baik ataukah pelaku sejarah yang tidak ada nilainya sama sekali. Nah, menjadi cerita, ucapan-ucapannya didengar, masih tetap dibaca, masih tetap diamalkan, kebaikan-kebaikannya masih menjadi contoh. Fayamkuthu fil ard. Fayamkuthu fil ard. Ulama-ulama terdahulu ribuan tahun yang lalu sampai hari ini dibaca bacaan tulisannya, dibaca ucapan-ucapannya, diamalkan, dipelajari. Agama ini menjadi kuat sampai hari ini karena mereka. Karena mereka. Yang kita pelajari kitab-kitab ulama-ulama terdahulu. Fayamkuthu fil ard. Atau mau menjadi seperti orang-orang yang sudah terlewatkan itu yang tidak ada sama sekali tercatat dalam sejarah. Hilang mereka dengan kematiannya. Keberadaannya wujuduhu ka'adami, adanya pun seperti tidak ada, tidak punya nilai. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ini ikhwana fillah barakallahu fikum. Jadi penyemangat yang luar biasa bagi kita penuntut ilmu bahwa yang kita pelajari ini adalah sebuah perjalanan, sebuah perjuangan untuk agama. Untuk agama. Makanya jangan merasa kecil, jangan merasa rendah dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu. Jaga waktu-waktu kita. Inilah ghanimah. Pahami baik-baik pelajaran. Jangan bersantai-santai, jangan kerja PR, tidak kerja PR juga tidak dihukum. Hafal tidak hafal juga tidak ada tekanan. Barakallahu fikum. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Pahami ilmu, pelajari, murajaah, musyawarah. Musyawarah. Ada yang tidak paham, tanya ke temannya. Yang paham, ajarkan temanmu. Bantu temanmu, saling menopang, saling membantu menguatkan. Ya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Dan jangan kemintar. Apa kemintar? Sok pintar. Sudah tidak mau duduk di majelis ilmu. Naam. Tidak mau duduk di majelis ilmu. Sudah tahu nanti kalau ada habis belajar, habis sholat, ada taklim. Maka sebelum ustadz naik, kabur duluan. Ada yang begitu? Di sini insya Allah tidak ada ya. Naam, di sana jauh. Ya Sufyan. La haula wala quwata illa billah. Karena dia tahu karena nanti ada belajar nih, duduk setengah jam, capek lelah, mendingan pulang tidur. Naam. Sebelum orang lihat-lihat, kabur duluan. Lah yang bagi tidak pantas. Makanya saya sering pesan kepada kalian, kamu di sini, ketika nanti misalnya pulang ke rumah atau berziarah ke pondok yang lain, pondok Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada ustadz yang mau mengajar, duduk bermajelis. Duduk bermajelis. Ya. Jangan berpikiran saya bukan santri Riyadhus Shalihin. Jangan berpikiran saya bukan santri ma'had lain. Nah, yang berpikirlah bahwa apa yang diajarkan ustadz di pondok ini, di pondok sana, adalah Al-Quran dan As-Sunnah, adalah bentuk perjuangan untuk membela agama, duduk, belajar. Ya. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Demikian pula biasa ada ustadz itu. Ada ustadz yang memang semangat, ada ustadz santai. Mengatakan, ustadznya terlalu santai ini, saya ngantuk jika kalau ustadz ini. Padahal yang diajarkan oleh ustadz tersebut adalah ilmu. Nah,
adalah ilmu. Ini ghanimah, ini harta rampasan. Ya, harta rampasan sama yang diajarkan yang punya suara lantang dengan ustadz yang suaranya lembut. Nah, yang diajarkan adalah ghanimah. Harta rampasan ini yang kita mau ambil. Ini agama yang kita mau bela. Dan barakallahu fikum, justru terkadang ilmu yang kita dapatkan dari mereka yang kita katakan, weh, lembut sekali caranya bicara. Naam, santai sekali, bikin mengantuk. Layan bagi, tidak pantas barakallahu fikum. Ya Abdul Jabbar. Naam. Mana PC kau berdua lagi? Nanti kalau tidak pakai PC berdua lagi nih, diapain kau berdua nih? PC nih, dibelikan satu lusin hilang. Satu lusin dibelikan. Barakallahu fikum, ini insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.